Eh, jadi keinginan masyarakat ini tadi ingin memiliki suatu wadah atau tempat di mana mereka ingin menambah ilmu dengan apa yang sudah mereka kegiatan apa yang kegiatan mereka lakukan selama ini seperti bertani itu tadi. Jadi awal itu dibuatlah saung. Saung itu ternyata tidak tepat untuk ini perpustakaan. Jadi maka dialihkanlah ke kantor desa, bekas kantor desa lama sebelum jadi kelurahan, karena kosong dah dimanfaatkanlah ruangan ini untuk dijadikan perpustakaan kelurahan. Adapun awal itu tadi berdirinya perpustakaan ini karena keinginan masyarakat yang tadinya masyarakat ini kebetulan ada kerjasama dengan perusahaan yaitu PT Medco. Nah, dalam kesempatan itulah masyarakat ini tadi urun rembuk bersama dengan kelurahan bagaimana memfasilitasi perpustakaan untuk bisa dikembangkan gitu. Maka oleh kelurahan maka disiapkanlah bekas kantor lama, bekas kantor desa ini. Karena tidak dimanfaatkan, maka dimanfaatkanlah untuk perpustakaan ini. Jadi pada saat itu, karena kebetulan saya juga 2008 itu sempat mengelola mobil pintar yang dulu ada sumbangan dari Bapak Presiden SBY. Nah, karena di wali kota itu juga sempat vakum, maka saya beralih untuk meneruskan mengelola perpustakaan rumah pintar ini, dan kemudian disambut baik oleh lurah dan pihak Medco itu sendiri. Dan awalnya itu juga adapun fasilitas yang ada di perpustakaan kelurahan ini yaitu kita manfaatkan dana CSR dari Medco itu sendiri, dan Medco alhamdulillah membantu mengadakan fasilitas-fasilitas yang ada yang dibutuhkan di perpustakaan ini. Selanjutnya mungkin adapun maksud dan tujuan dibangunnya perpustakaan ini yaitu paling tidak bagaimana masyarakat bisa menambah wawasan atau merangsang mereka untuk bekerja dengan ilmu yang ada di perpustakaan itu sendiri. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan visi dan misi perpustakaan rumah pintar yang ada sekarang ini. Visi dan misinya itu yaitu memberdayakan masyarakat untuk memperoleh berbagai pengetahuan sesuai potensi yang dimiliki. Nah, di sini kebetulan posisi kehidupan masyarakat di Mamburungan ini ada yang bertani dan kebanyakan nelayan. Maka sumber-sumber buku yang harus kita siapkan paling tidak yang bisa merangsang mereka untuk mengembangkan usahanya, yaitu masalah pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan yang lain-lainnya. Adapun visi selanjutnya itu paling tidak bagaimana mewujudkan anak-anak di sini bisa istilahnya belajar sepanjang hayat seperti yang tercantum di dalam undang-undang itu. Dan kemudian adapun misinya yaitu mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat melalui peningkatan budaya baca serta menyediakan bahan bacaan yang berguna bagi aksarawan baru
maupun anggota masyarakat pada umumnya yang membutuhkan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi peningkatan produktivitas dan dalam rangka mengikis kemiskinan intelektual diri. Jadi di sini adapun misi ini kita di kelurahan perpustakaan Kelurahan Mamburungan ini ada berbagai macam metode untuk bagaimana merangsang anak-anak terutama ibu-ibunya untuk menyupport anaknya mau membaca dan sekaligus menimba ilmu di perpustakaan. Karena di perpustakaan itu sendiri kita banyak banyak kegiatan. Pertama yang kita manfaatkan yaitu anak-anak kuliahan, yaitu baik dari Unmul maupun dari Borneo Tarakan. Dalam hal inilah kita manfaatkan mereka, baik itu bimbel masalah pelajaran sekolah, artinya maupun pelajaran tingkat dasar, yaitu pemula bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Jadi di sini maka kita di samping itu kita juga merangsang ibu-ibunya agar mau mensupport anaknya agar selalu mencari informasi bagaimana kegiatan apa yang harus bisa dilakukan untuk kegiatan anak-anak ini, terlebih dalam kondisi pandemi sekarang ini. Kebetulan dalam tahun-tahun ini kita adakan bimbel, dan kemudian sama ini anak-anak yang ada yang baru masuk sekolah, yang tadinya tidak sempat mengenyam pendidikan SD itu, tahu-taunya naik kelas dan ditanya belum bisa membaca, maka dari situlah kita sarankan bagi anak-anak ibu-ibu yang belum bisa membaca bisa ke rumah pintar untuk diajarkan membaca. Dan kemudian adapun misi yang selanjutnya yaitu mengembangkan pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan anak usia sekolah, remaja, serta anggota masyarakat secara keseluruhan, memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan, mandiri, berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Nah, di sini pada saat ini tahun 2019 antara 2018-19 kemarin sempat perpustakaan provinsi mengadakan pelatihan masalah bimbingan teknis tentang inklusi sosial terkait dengan perpustakaan ini. Maka dalam hal inilah saya manfaatkan kebetulan pada saat itu setelah dari bimbingan belajar setelah dari bimbingan teknik itu tadi, maka saya menghadap ke kepala kantor yaitu lurah untuk sharing tentang masalah inklusi sosial ini. Kemudian oleh lurah itu sendiri antusias. Cuma dalam hal ini adapun program kelurahan itu sendiri tetap tidak bisa dirubah tentang pemberdayaan itu. Cuma kita bisa masuk ke dalam situ masalah tapi judul tidak bisa kita rubah, tetap musrembang. Cuma dalam hal ini kegiatannya bisa kita masukkan tentang inklusi sosial itu tadi. Maka kita manfaatkanlah sebagian dana kelurahan itu tadi untuk pengembangan inklusi sosial teknik bagaimana cara memberdayainya. Mungkin saya terima kasih. Baik, Pak.
Sudah untuk presentasinya hari ini. Baik, kita putarkan dulu video tentang profil perpustakaan Mamburungan. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa.
kasih untuk video profilnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk Dewan Juri kami persilakan untuk tanya jawabnya. Kita mulai dari Ibu Fianti Abdul Karim. Kami persilakan. Terima kasih Bu Moderator, tolong ditampilkan jawaban dari ya. Pak, saya langsung Pak ya. Ini kuesioner yang Bapak isi. Iya, Data untuk lomba perpustakaan desa. ya. Kebetulan saya mendapat juri yang mendapat bagian untuk bertanya poin di komponen 1, 2, 3. Jadi Iya. saya akan meng-cross check jawaban yang Bapak beri dengan secara langsung karena kita tidak bisa mendatangi ke lapangan ya. Ya, Bu. Yap. Nomor 1 perpustakaan, nomor 1 jawabannya A ya Pak ya. Nomor 1 jawabannya A. Iya. Nomor 2 dasar hukum pendirian perpustakaan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Iya. Belum ada peraturan desanya Pak dimasukkan, belum ada ya? Belum ada, Bu. Belum ada. Kemudian struktur organisasinya bentuknya sederhana. Ya. Iya. Tapi ini Pak di profil tadi belum ada SK-nya. Bisa nanti Bapak. Oh, iya Bu, saya Itu di lupa. SK-kan kan? Pasti di SK-kan kan? Ada SK Ini kepala. SK-nya, Bu. Ada SK-nya, Bu. Oh Saya iya. lupa nampilkan. Iya. Nanti tolong itu dilampirkan Pak ya. Iya, Bu. Siap. Nomor 4 program kerja. Program kerja tadi kayaknya juga belum ada ya Pak ya? Tadi hanya visi misi. Program kerja. Ya. Oh iya. Ini kan yang saya lihat hanya visi misi, beda dengan program kerja. Hanya maksud tujuan. Maksudnya program kerja ini kegiatannya perpustakaan Mamburungan selama setahun itu ya Pak maksudnya. Oh iya. Bentar, saya lihatkan contoh. Kemarin yang ada program kerja dari perpustakaan mana Bu? Kemarin. Kayaknya program kerjanya ini belum ada, baru visi misi Pak, beda ya dengan program kerja. Siap, Bu. Memang ada anggaran, tapi anggaran itu digunakan untuk apa? Belum jelas kan Pak? Anggarannya itu tidak tersusun, artinya ketika itu apa ya Bu, kayak dana musrembang itu kan kalau kelurahan itu dapat untuk misalkan untuk pemeliharaan gedung, nah maka disisipkanlah dana kelurahan itu untuk perpustakaan. Tapi ketika dana musrembang itu tidak ada untuk kebutuhan kelurahan, maka untuk perpustakaan juga nggak ada Bu. Artinya tidak tetap gitu nah. Enggak, misalnya gini, program kerja itu walaupun dari perpustakaan mungkin dari daerah nggak ada, mungkin ada program kerjanya rencananya misalnya mau membuat bimbel apa itu, tapi mungkin dananya dari masyarakat, swadaya masyarakat atau bantuan Medco, seperti itu Pak program kerja. Yang Bapak masukkan ini kan yang dana kelas ini yang tahun 2013 saja ini kan? Iya. Iya. Cuma saya belum sudah ada. masukkan. Nah, belum Bu. Iya belum. Cuma kita kadang model kayak bimbel itu kan memanfaatkan mahasiswa itu kadang bulan atau tanggal itu kadang enggak jelas itu, mereka tiba-tiba aja datang, ya. Maka kita manfaatkan mereka. Maksudnya gitu. gini, program kerja itu walaupun misalnya kita tidak jelas, maksudnya tapi ada. Yang soal itu kan di luar tambahan, itu kan tambahan kan Pak, tiba-tiba. Ya, jadi tidak masuk yang di program. Terserah nanti ada dana apa tidak, yang penting kita punya program kerja. Mungkinnya setiap bulan kita mau mengadakan apa gitu kan ada. Ya, ya kan? Ya. Kalau yang memang itu kan memang tidak bisa ditebak. Jadi itu akan menjadi kegiatan perpustakaan di luar program kerja. Oh, ya. siap Bu.
Kemudian laporan, belum pernah membuat laporan ya Pak? Laporannya gimana? Laporan? Saya laporan bulanan ada, Bu. Laporan bulanan, laporan harian ada. Jadi bentuk laporan bulanannya begini, Bu. Itu dikumpul ke Dinas Perpustakaan Kota Tarakan? Nah, sempat kemarin itu saya Kepala Perpustakaan Pak Heri itu sempat saya di 2020 itu sempat sampai 4 bulan aja, Bu. Habis COVID itu saya vakum kembali karena kelurahan ini, perpustakaan ini sendiri kita terkendalanya karena biaya operasionalnya nggak ada. Iya. Printer kita juga rusak, kemudian kertas kita habis. Adapun kelurahan itu kan keuangan di kecamatan, Bu, sehingga mereka agak kesulitan untuk meminta itu gitu. Nah, jadi kadang saya pun sendiri menutupi dengan uang gaji saya kadang, karena kemarin itu sudah pandemi agak sulit, jadi saya tetap buat, Bu, cuma filenya aja saya belum copy. Jadi yang tahun ini belum ada ya? Tahun ini, karena saya sudah tampilkan ada, Bu. Saya Kalau tahun lalu ada nggak? Ada. Laporannya hanya 4 bulan, Bapak bilang tadi hanya 4 bulan. Oh, enggak, Bu. 4 bulan itu dalam bentuk ini laporan hard copy-nya. Kalau filenya ada. Karena yang Pak ya, Cuma kalau saya- ini yang di lomba penilaian perpustakaan itu yang diminta lampiran dokumen laporan 2 tahun terakhir. Jadi paling enggak Bapak harus punya 2019-2020 ya. Ya, 2019 ada, Bu. Atau 2020-2021 ya. 2020 ada. Dan 2021. 2021 Yang Bapak buat ada semua. laporan apa? Laporan tahunan, laporan per Di- triwulan, Ya, bulanan laporan atau bulanan. Laporan bulanan. Laporan harian ada juga. Saya buat laporan harian. Kemudian setelah itu saya buat tiap bulan itu buat laporan bulanan. kalau misalnya paling sederhana mungkin karena Bapak terkendala anggaran paling enggak Bapak bisa punya laporan tahunan lah gitu saja Pak kan? Ya. Karena iya laporan kegiatan perpustakaan selama setahun. Ya, Bu. Karena gini, kalau Bapak misalnya menang ya, tapi kalau misalnya tidak menang, ini akan menjadi acuan lagi untuk dilombakan lagi di tahun depan, Pak. Iya. Ya, Bu. Ih. Cuma kalau saya tahunannya, Bu, grafiknya aja, Bu. Oh enggak, Pak. Kalau laporan tahunan itu semua, Pak, mulai dari Bapak petugasnya. Jadi komponen-komponennya akan Bapak laporkan nanti kalau di perpustakaan itu. Oh, ya, Bu. Siap, Bu. Jumlah Mungkin petugas, format- lemarinya, rak bukunya. Terus inilah nanti akan jadi acuan. Iya, iya. Ketika misalnya Siap, Bu. Bapak tidak Mungkin menang. formatnya saya. Ya, ini yang Bapak jadikan acuan Ya, nanti. siap. Kalau misalnya Bapak tidak menang misalnya di lomba ini untuk jadi ikut lagi di lomba perpustakaan desa tahun depan. Siap, Bu. Ya, itu yang dilengkapi Pak untuk dimasukkan di laporan ya. Jadi sama aja mungkin ya, Ya, siapa Bu. tahu pertanyaannya tidak berubah. Kayak begitu. Mohon izin, Bu. Mungkin kita minta format kalau ada sebagai kita laporan kita ke depannya gitu lah. Dari Oh, perpustakaan. nanti kami carikan Pak kalau ada contoh format laporan atau juga Bapak bisa browsing mungkin di Google. Oh, siap, Bu. Ya, siapa tahu Siap. ada kan laporan-laporan perpustakaan desa. Ya, tapi paling enggak apa yang ditanyakan ini yaitu ya misalnya Bapak punya laporan kegiatan, punya publikasi itu Bapak misalnya tadi kayak ada kegiatan itu juga sudah bisa masuk di laporan dilampirkan. Tadi berkas Ya. Struktur organisasi SK-nya seperti itu Ya, juga. siap, Bu. Yang Bapak bisa karena ketika Bapak menjawab dengan poin A, B, C, D itu ada poin-poinnya. Itu Ya, siap. kalau Bapak punya bisa menjawab sampai di A kan nilainya tinggi. Ya. Ya. Kemudian nomor 6 belum masuk di Pak ya, belum ada FB. Belum pernah diupload di FB, Instagram, Belum, Bu. belum ada ya. Belum. Kemudian kadang, bentuk- Kenapa, Pak? FB itu kadang-kadang aja, Bu, kalau saya di status saya, cuma enggak selalu gitu. Oh, dia jangan Bapak status Bapak, dia harus punya Lah. FB perpustakaan sendiri Mamburungan khusus Rumah Pintar.
Bapak Siap, buatkan. Bu. Siap, Bu. Ya, walaupun mungkin tidak rutin, tapi paling tidak ada, gitu kan Pak? Bahwa Siap. Bapak pernah mempublikasikan, karena itu publikasi kegiatan perpustakaan. Kayak tadi itu yang di foto-foto kan? Seperti itu. Kemudian komponen 2 Pak, gedung. Saya tidak perlu tanyakan ya luasnya. Kepemilikan bangunan sendiri terpisah. Dekat dengan sekolah mungkin. Nah, tempat duduk nih yang saya tanya Pak. Tempat duduk ini yang bagaimana yang Bapak maksud 5 sampai 12 itu kursi atau bangku panjang? Di komponen nomor 2, nomor 7 Pak. Nomor 7. Yang Bapak jawab sini 5 sampai 12 buah. Oke Pak, saya langsung lanjutkan lagi ya tadi nomor 7. Itu tempat duduk gimana Pak yang Bapak maksud? Yang panjang? Bu. Ada yang kursi plastik. Apa Pak? Ada yang tempat duduk panjang, ada yang kursi plastik. Oh, Bangku kalau yang bangku panjang berapa Pak? Yang khusus bangku panjang? 4. Hah? 4. 4 ya? Ya. Berarti jawabannya itu yang Pak, 4. Karena maksudnya gitu, tempat duduk daya tampung itu kan bangku panjang. Karena ada jawaban yang untuk kursi, itu di komponen nomor 3, itu nomor 9. Jadi kalau kursi? Kalau kursinya 4. Hah? 4 tuh. Kursinya 4. Berarti 1 kurang sampai 7 buah ya. Benar nih jawabannya nomor 9 D ya. Berarti yang nomor 7 ini saya koreksi ya, Pak. Karena jawaban antara tempat duduk dengan kursi itu beda. Oh iya iya. Jadi ini hanya 4 kurang dari 5 ya. Iya iya. Kemudian kondisi saya lihat karena saya tidak ke gedungnya, jadi mungkin nyaman kalau gedungnya tadi yang datang tidak banyak kali Pak ya. Iya iya. Ya, terkesan cukup luas dan nyaman. Jadi padahal sebenarnya sempit ya, kalau saya lihat dari anunya sempit sebenarnya. Enggak Pak? Lumayan lah Bu kalau untuk perpustakaan kelurahan. Kalau saya lihat dari online kayaknya kecil. Kalau ini Bapak lihat terkesan cukup luas dan nyaman. Oh iya ya. Oh ya, nyaman, benar. Nah, ini rak buku. Bapak punya berapa rak buku? Koleksi umum ya? Rak buku 11. Semuanya Bu, 11 semuanya itu. Ada berapa? 11. Iya, di sini lebih dari 10, 11 ya. Bapak jawab situ 11. Iya. Iya. Terus yang rak referensi berapa, Pak? Referensi 1 aja Bu. Itu Bapak masuk hitung kah itu referensi dengan rak buku umum itu Bapak hitung? Iya, masuk. Jadi gini Pak, pisahkan. Kalau Bapak bilang tadi rak umum 11, ini kan nomor 1 ini di luar rak koleksi referensi, berarti hanya 10. Ya? Iya, iya. Oke, Bu. Nah, kalau referensi ini kan yang buku tidak dipinjamkan. Jadi Iya. hanya 1 buah ya. Ya. Berarti jawabannya nomor 1 ini Bapak B sebenarnya. Karena di sini pertanyaan kan lebih dari 10. Oh iya, iya. Bapak, Harusnya B ya. iya benar-benar. Lebih atau sama dengan 10. Bapak punya rak baru? Belum Yang ada. baru? Belum ada. Belum ada ya? Iya. Itu jawabannya E. Coba Bapak lihat nomor 5. Nomor 5. Ya, nomor 5 komponen 3, perabot dan perlengkapan, Romawi 3, bagian perabot dan perlengkapan. Itu nomor 5. Rak display buku baru. Salah. Nggak ada Bu, salah itu. Ya, jadi tidak memiliki ya. Saya. Ya, rak display buku baru ini maksudnya kalau Bapak punya rak, tapi itu dikhususkan untuk buku-buku yang baru. Iya, iya.
meja baca hanya 4 buah ya. Iya. Meja kerja 1. Meja 1, kursi baca. Kalau kursi baca tadi berapa, Pak? 7 aja ya? Oh, benar tadi. Sudah. Kursi kerja 1, lemari. Ya, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya, Pak, karena kayaknya semuanya mungkin tidak terlalu prinsipil ya. Mungkin hanya itu saya minta Bapak nanti lampirkan SK struktur organisasi dan sama laporan yang Bapak bilang tadi tuh ya, memiliki laporan dan Laporan ya, bulanan. atau mungkin bisa Bapak bentuk PDF ya, di foto-foto nanti di PDF ya. Oh ya. Yang tahun berapa, Yang 2 Bu? tahun terakhir yang diminta, Pak. Ya 2019, 2020 sama 2021 ini yang ini ya. Oh, Yang 2021. tahun berjalan ini mungkin ya. Sama program ya. kerja kalau ada. Tapi kalau berarti Bapak memang tidak punya program kerja. Bapak belum punya, tidak punya kan? Iya. Ya. Hah? Bapak tidak membuat program kerja? Cuma visi misi aja, Bu. Nah, visi misi berarti yang Belum nomor ada, Bu. 4 coba kembali ke komponen 1. Komponen 1 nomor 4. Berarti kalau di sini berarti Nah, jawabannya Bapak itu saya karena tadinya Bapak belum berpikir bahwa tidak visi punya itu kan? adalah program kerja. Ternyata saya salah. Ah, beda. Visi misi dengan program kerja beda. Iya. Iya, Bu. Berarti saya koreksi jawabannya ya, Pak ya. Nah, Iya. oke. Beda. Berarti saya minta Pak kalau ada lampiran laporan itu yang 2 tahun terakhir dalam bentuk bulanan atau semester per semester 6 bulan mungkin yang Bapak itu kan ada 4. Ada laporan tahunan per 3 bulan per 6 tahun dan bulanan. Ya bulanan. Ya. Sama lampirkan itu Pak, struktur organisasi yang tadi Bapak aja, Bapak foto, Bapak PDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk tanya jawabnya dari Bu Fianti. Selanjutnya untuk Bapak Arba'in, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan pada komponen selanjutnya, saya ingin sedikit mencoba mengklarifikasi. Pada komponen 1 pertanyaan 5. Komponen 1 pertanyaan 5. Pak Abdul Hamid bisa lihat di layar, Pak? Ya, siap. Ini ada di bawah tulisan laporan kegiatan perpustakaan, di bawahnya ada permintaan lampirkan dokumen laporan 2 tahun terakhir. Ini adalah perintah ya Pak ya. Tapi di saya, padahal Bapak punya ya Pak ya. Tapi di saya punya. Nah, tapi di saya tidak ada arsipnya Pak. Oh, saya sempat kirim PDF itu Pak, cuma tahun terakhirnya aja. Oke, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau misalnya ada permintaan begini, meskipun nggak lengkap, kirim aja Pak, supaya ada yang dipegang ya Pak ya. Ya Pak. Kita lanjut pertanyaan nomor 6. Publikasi. Di arsip saya kegiatan perpustakaan luar biasa banyaknya Pak.
karena ini dalam skup Kelurahan Mamburungan, apakah kegiatan itu tidak pernah Bapak usahakan, Pak? Tampil di papan pengumuman atau radio. Kalau nggak salah kan Pak, di Mamburungan ada RRI, Pak. RRI di Kelurahan Kapupat, Pak. Jadi memang ada yang kurang dipertukarkan ini. Semacam papan pengumumannya belum ada juga, Pak. Maksud saya kan ya, kita lanjut aja Pak. Kita ke komponen 3, pertanyaan nomor 8. Lajuan Komponen 3, pertanyaan nomor 8 kan? itu tadi Pak, betul sudah. Ya. Iya. Memang di dokumen Bapak ada 1 meja aja. Di Banyak pertanyaan. meja, Oh gitu. Nah ini di. banyak meja, Pak, cuma Ya lanjutkan Pak. kadang meja Mohon maaf nih Pak. Ya, Bapak di ruangan itu menggunakan kipas angin Pak. ya, Bisa, mohon maaf nih Pak, suaranya karena Bapak memanfaatkan audio PC Iya, iya. suaranya. Iya. Jadi kayak orang Iya, bertelepon tapi sedang membawa kendaraan. Jadi suara Bapak itu terganggu Iya. semua. Ya. Nah, ini pertanyaan Ya, saya Pak. Pak. Meja sirkulasi di jawaban Bapak tidak memiliki Pak. Nah, kalau saya lihat di terakhir tadi Bapak ada peminjaman ya Pak ya. iya. Nah, beri saya bayang-bayang Pak, sekiranya saya pemustaka pinjam buku, lalu Ya. karena saya anggota, maka harus dicatatkan. Iya. Kegiatan ini di mana Bapak lakukan? Di meja kerja, Pak. Nah, jadi sebenarnya Pak, karena ini kita bilang transaksi ya Pak ya. Ya, Transaksi ya. Artinya Pak, Bapak melakukan kegiatan itu di meja yang sekaligus berfungsi meja sirkulasi Pak. siapa? Ya, memang permintaannya itu Pak harus wajib, karena tadi saya lihat di kepengurusan itu juga nanti harus dibenahi Pak. Ya Pak ya. Karena Ya, kita karena kita dengan pemustaka nggak mungkin Pak melantai nulisnya Pak. Karena tadi Bapak ngakunya kan di meja Pak. Ya, Nah, nggak mungkin kan Pak. Kita oke melantai dulu, tulis dulu di situ namanya siapa, buku apa. Nggak melantai kan Pak, surat di meja ya Pak ya. ya, siap. Oke. Baik, kalau Bapak sudah paham itu, kita lanjut lagi ke pertanyaan 11. Ya, stop. Ya. Pertanyaan Bapak di sini ada kartu katalog. Siapa? Ya, tidak lengkap. Kartu katalognya Pak, karena Bapak ini semestinya kita itu tadi maunya ke lapangan supaya bisa lihat. Ya, Kalau daring gini agak sulit. Boleh nggak Pak Bapak ada bisa streaming nggak melalui HP-nya? Kita melihat itu Pak. Coba dekatkan Pak. Ini katalog ya Pak. ya, Ya katalog. Kalau ini katalog bawaan buku ya Pak. ya. Ya. Bapak pernah ngolah katalog Pak? Saya belum membuat katalognya, Pak, karena Oke. kendala kita di kertas pengadaan itu. Memang kertasnya khusus Pak, tapi bukan berarti tidak bisa kita bikin sendiri melalui karton bekas atau apa. Tapi nggak apa-apa Pak. Yang Ya. penting saya sudah lihat. Makasih Pak ya. Yuk. Ya, sekarang kita ke komponen 4. Bapak Abdul Hamid
Ya. Ya, tadi sebenarnya saya mau tanya Pak, karena 7K itu ada ketenangan. Ternyata di jangan di anu Bu, biar aja Bu. Biar aja. Saya ya stop sini aja. Ya. Ternyata di belakang Bapak banyak betul suara kendaraan. Artinya ini perpustakaan di dekat jalan raya ya Pak ya? Ya. Iya. Mungkin nanti dicari solusinya Pak, gimana meredam suara dari kebisingan jalan raya. Nah ini status Bapak adalah pegawai dengan SK pejabat lainnya. Di arsip saya nggak ketemu SK-nya Pak. Bisa di dekat Untuk honorer, karena di situ susah. Saya nggak ngerti apa untuk honorer itu apa anunya statusnya gitu. honorer mana Pak? Honorer perpustakaan. Cuma saya di bawah naungan kelurahan. Oh gitu. Ya. Jadi gini Pak, mohon maaf penggajian Bapak masuk operasional kelurahan. Operasional kelurahan ya. Saya Pak, gajinya masuk ke ini Pak, BKD. Bapak ini PTT juga ya Pak ya sebenarnya ya? Iyalah, semacam itulah Pak. Jadi Bapak ini artinya diperbantukan ya Pak? Ya saya sebenarnya memang apa dari kelurahan itu menunjuk saya gitu, nah cuma Ya. SK tetap dari wali kota sana. Oh iya paham saya Pak. Terima kasih informasinya. Iya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya Pak. Ini saya nggak perlu tanya karena AMD-nya sudah kelihatan. Nah ini tenaga perpustakaan Pak. Ya. Mohon Pak ya kita sama-sama, mungkin nanti Bapak bisa mengkoreksi saya. Iya. Kalau berdasarkan arsip yang saya pegang, ini entah di sini di strukturnya Bapak ternyata lebih dari 1 orang. Apa yang saya tanya tadi, terus dari kelurahan ada nggak SK-nya? Di sini di struktur ini ketuanya yang lama mungkin Pak Siti, ketua Begini, Pak, atau kepala perpus. Jadi saya sulit menjelaskan itu karena saya ini kan di bawah naungan kelurahan itu. Nah kemudian di pengelola itu saya sendiri di perpustakaan itu. Kemudian di kelurahan itu saya harus berhubungan dengan orang kasih pemberdayaan. Maka disitulah saya struktur itu dibuat gitu nah. Oh gitu. Nah kalau di profil ini kalau nggak salah Bu Haji mana tadi saya lewat Pak. Bu Haji Siti Nurdiana. Ya, Siti Nurdiana. Ini gimana Pak? Itu Ibu Lurah. Sekarang menjabat lurah di Mamburungan. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Berarti ini sebenarnya perlu diklarifikasi lagi Pak. Terutama tentang surat keputusan. Karena ini dasar kita untuk bekerja kalau di sebuah organisasi. Karena ada kewenangan di sana. Ya. Nah saya sarankan ke Bapak ini Pak ya. Dari Perpustakaan Nasional kita punya standar Pak, termasuk di dalamnya tentang tenaga pengelola perpustakaan. Nanti Bapak bisa browsing, kata kuncinya adalah Perka Perpusnas. Perka Perpusnas nomor 6 tahun 2017. Tahun 2017. Ya. Oke, Pak. Nah, di sana nanti jelas, Pak. Jadi kita nggak punya bendahara, Pak. Nggak punya sekretaris. Ya. Di sana itu kepala lurah, di bawahnya kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan itu 2 orang bertanggung jawab. Yang pertama
Apa ya? Pelayanan pemustaka. Ya. Yang kedua, pelayanan teknis. Enggak panjang, Pak. Ya. Nah, gitu ya, Pak ya. Ya, izin Pak. Nah, Bagaimana kalau kita pengelola sendiri, solusinya bagaimana Pak? Secara gini, strukturnya harus ada. Strukturnya harus ada. Nah, di Dinas Perpustakaan Kota Tarakan kan juga sudah ada pejabat teknis, Pak. Ya. Nah, Bapak sering nggak nih nanya-nanya ke Perpustakaan Kota Tarakan tentang bagaimana melakukan operasional perpustakaan, Pak? Tentang operasionalnya belum. Nah, nanti apakah ini kalau saya lihat di foto ini cuma sekali aja itu bantuan dari Dinas Perpustakaan Kota Tarakan. Apakah setelah itu mereka datang lagi untuk melakukan pembinaan, gimana Pak? Datang Pak, pembinaan. Cuma di sini kemarin pembinaannya masalah buku yang kita rencana kita peminjaman kan lewat komputer ini pelayanan. Mau otomasi lah ceritanya. Komputernya juga rusak. Ya. Otomasi. Ya. Oke Pak. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 Pak. Ya. Di sini Pak, jawabannya adalah tidak ada sama sekali mengikuti seminar, pelatihan, lokakarya, BIMTEK dalam 3 tahun terakhir. Nah, itu sebenarnya kalau untuk saya tidak ada Pak. Yang saya ini mungkin saya salah memahami. Saya sangka ini untuk Ibu Pak Lurahnya. Oh, ini kalau gitu ada nih Pak, karena tadi di layar terakhir kayaknya banyak betul sertifikatnya Pak. Iya banyak Pak. Ini artinya kita bisa klarifikasi ya Pak. Iya. Ya. Karena tadi kurang jelas. Sepengetahuan Bapak berapa kali Pak mengikuti seminar, pelatihan, lokakarya dan BIMTEK sejenisnya? Sekitar. Yang ada sertifikatnya ya Pak? Ya, 6 Pak. 6. Artinya jawabannya bukan E ya Pak? Hah? Artinya jawabannya A. Ya, A ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Tuh. Ya. Kita lanjut ke nomor 5. Pertanyaan nomor 8, Pak. Ini tentang digital. Saran Pak, mohon maaf, bisa dikondisikan suaranya yang di belakang itu ya? Ya Bu, anak-anak main. Oh, baik. Ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Silakan Pak Arbain dilanjut. Ya, terima kasih Bu Indri. Kembali ke pertanyaan Pak, jumlah koleksi digital. Nah, jawaban Bapak, ya, jawaban Bapak tidak memiliki ya. Ya Pak. Ya, ini saya informasikan ke Bapak ya. Nah, kalau Bapak mau nyari e-book yang murah meriah Pak, Ya. ya, Bapak buka aja aplikasi Telegram. Telegram Pak, di sana nanti kata kuncinya e-book. Bapak akan E-book ya. ya nemu jutaan Pak e-book Pak. Ya ya.
Nanti dari e-book yang Bapak temukan itu, nanti Bapak kasih folder-folder tersendiri, misalnya agama, misalnya Iya. ilmu-ilmu sosial, gitu ya Pak. Iya, siap. Nah, jadi sebenarnya ini bisa dijawab karena mungkin Bapak informasinya belum dapat. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa. Nah, kita ke nomor 9 Pak, referensi. Ya, umumnya perpustakaan yang kita kunjungi daring ini, referensinya umumnya punyanya itu cuma kamus sama ensiklopedi. Padahal Pak, kita bisa perluas lagi. Kita perluas, terutama tadi ya Pak ya, di Mamburungan itu kan banyak nelayan, ada apa rumput laut ya Pak ya. Siap, lanjut Pak. Baik, Pak. Oke. Untuk Pak Arbain, silakan untuk dilanjut. Pak Abdul Hamid dengar saya ya? Ya Pak, siap. Ya. Jadi saya langsung aja Pak. Jadi saya harus singkat-singkat aja karena situasinya kayaknya tidak memungkinkan. Nomor 9 tadi Bu, coba naik ke atas sedikit Bu. Ya. Pak Abdul Hamid bisa lihat di layar Pak. Ya. Nanti bisa ditambahkan Pak. Ya, ini sering-sering browsing Pak ke jurnal-jurnal nasional. Cari Pak yang sesuai dengan karakter lingkungannya Pak. Contohnya tadi nelayan. Ya. Ya Pak ya. Siap Pak. Terutama rumput laut itu banyak penelitiannya Pak. Itu Bapak simpan. Jadikan sebuah direktori. Jadi nanti Bapak bukan hanya mengandalkan kamus sama ensiklopedi aja. Ya, Pak, Siap ya? Pak. Siap. Nanti diusahakan Pak sesekali browsing gitu ya Pak ya. Kita lanjut Bu. Siap. Ini penambahan koleksi, terima kasih Bu, cukup. Penambahan koleksi Pak. Kalau kita mengandalkan uang untuk beli ya sulit Pak. Siap. Mamburungan ini warganya 10.000 lebih Pak. Asal Bapak rajin-rajin gerilya, ikut-ikut ngobrol sana sini, memanfaatkan teman-teman mungkin yang dari Babinsa, dari Babin Kamtipmas, ngumpul buku Pak. Namanya buku hibah, ya Pak ya? Ya Pak. Nah, jadi nggak melulu nunggu dana ada nggak beli. Kalau nunggu itu ya tahu kan nanti bisa beli apa enggak gitu. Ya Pak. Ya. Jadi catatan ya Pak ya? Iya, siap. Kita lanjut Pak ke 11. Di sini Pak, Bapak standar loh Pak. Standar nasional. Saya enggak ke dalam aja Pak. Saya yakin Bapak sudah memahami betul. Hanya saja nanti Pak, kalau nanti lanjut penjurian ini, mohon Pak didalami ini Pak. Jangan setengah-setengah Pak. Karena katalogisasi itu Pak, ya enggak juga mudah. Dibilang mudah, ya ada juga sih sulit-sulitnya. Nah itu satu. Dua, klasifikasi. Ini katalog sama klasifikasi dua pekerjaan yang berbeda loh ya Pak ya. Siapa? Nah ini Bapak nanti kayaknya Bapak harus sering-sering ke kantor dinas perpustakaan Pak. Siapa? Nanti SOP di pengelolaan di lantai 3 kalau nggak salah. Di kantor dinas perpustakaan Tarakan itu Pak. Di sana ada saya tanya-tanya nanti Pak, katalog itu seperti apa, SOP bagaimana, klasifikasi bagaimana gitu. Ya Pak ya? Siapa? Oke, kita lanjut ke 13 Bu, pertanyaan ke 13. Ini 3 apa 2, Bu? Pak Abdul Hamid? 2 aja, Pak. Oh, di sini saya lihat centangnya 3 nih.
Ya, kemudian yang anu itu sudah vakum Pak. Kemarin itu sempat tahun berapa itu sempat sama ini perpustakaan kelilingnya Medco itu tukar menukar gitu kan. Cuma sudah vakum. Bisa diinformasikan Pak kenapa vakum? Kelihatannya enggak ada lagi keliling Pak mobilnya itu Pak. Nggak ditanyakan ke Medco-nya? Siapa? Nggak ditanyakan kenapa berhenti gitu? Belum Pak. Pak, gini Pak, kalau nunggu mereka lagi, ya nggak ada lagi kerjasamanya Pak. Bapak kalau bisa nanya-nanya ke sana masalahnya apa. Kalau misalnya bukunya ini nggak ada yang kelola, nanti Bapak bisa ngajukan diri Pak. Ya Pak ya? Ya Pak. Nah, kita sering-sering apa Pak, proaktif lah gitu. Ya. Oke, kita ke lanjut Bu, yang ke-6. Pertanyaan nomor 3. Nomor 3. Nah, tadi Bapak tunjukkan ke saya ada katalog. Siapa? Ya, kenapa Bapak pilih daftar judul buku, Pak? Kenapa katalognya nggak dimanfaatkan? Kurang jelas Pak. Bapak lihat layar, Pak. Siap. Ya. Tadi di awal Bapak tunjukkan saya ada katalog. Siap. Pilihannya kenapa D, Pak? Di layar, Pak, di layar. Ya. Yang nomor 2 Pak ya? 3. Ya Pak, manual Pak. Iya. Daftar judul buku. Kalau biasa kalau di sini dia tidak fokus ke katalog Pak. Kadang dia lihat di buku inventarisir itu aja Pak. Ini Pak, ibaratnya saya pemustaka. Ya, siap. Saya nelayan Pak. Saya tanya Bapak, Pak, ada nggak nih cara membuat simpul rawai? Bagaimana jawabnya Pak? Jadi di sini kan di buku inventarisir itu Pak saya bisa pisahkan urutan dari 00, 01, 02 itu apa bagiannya gitu lah Pak. Ya, jadi itu klasifikasi namanya Pak. Ya. Itu namanya klasifikasi. Nah, jadi kalau kita punya katalog, enak Pak. Kalau dia bilang simpul rawai, itu jelas sosial Pak, 300. Enak ya Pak ya? Ya, siap. Nah, cuma nyari judulnya kan payah Pak. Kalau di daftar buku itu Pak, itu 4.000 lebih loh buku Bapak ini. Siap Pak. Kapan selesai nyarinya itu Pak? Jadi nanti mohon maaf ini Pak, ya kita harus saling berbagi informasi. Sering-sering Pak. Nanti saya kebetulan juga kenal beberapa orang di Dinas Perpustakaan Arsip Kota Tarakan. Sayang nih Pak, Bapak ini lihat dari kegiatannya luar biasa Pak menurut saya. Nanti sering-sering kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap Pak. Oke, kita lanjut ke Romawi selanjutnya. Oh 7 Pak, pertanyaan 7 dari Romawi 6. Romawi 6 ke atas. Pertanyaan nomor 7. Ya, ini saya tidak tanya lagi jumlah buku dan sebagainya. Saya hanya minta Bapak sekali lagi Pak. Siap. Ya, ini di bawahnya disilang semua ini Pak. Punya statistik buku yang dipinjam, peminjaman, pengunjung, anggota. Jawabannya cuma 1.
Ya Pak, saya gabung jadi satu Pak ini. Oh, sendiri nih Pak statistiknya. Macam data buku yang dipinjam ini Pak, statistiknya itu kita bisa bilang klasifikasi 300 itu dalam sebulan ini misalnya 3 buku. Tuh, bisa gabung Pak. Nah, data peminjaman ini kita bisa tambahkan aja Pak. Misalkan yang minjam ini apa? Masyarakat umum kah, pelajar kah, mahasiswa. Siap. Jadi jangan ini kalau 4 saya minta Bapak yakinkan saya 4 apa 1 Pak? Statistiknya. Paling jelas Pak. Jawaban Bapak statistik ini 4 apa 1 atau 1? Saya buat satu aja Pak. Itu tidak laporan tahunan itu. Dia ada di situ peminjam berapa, Ya. pembaca berapa. Ya. Itu artinya Pak, judulnya aja memang statistik, tapi isinya kan beda Pak. Siapa? Nah ini pertanyaan ini kan mintanya beda nih Pak. Memang Iya, Bapak iya, bikin iya. satu, tapi muatannya Pak, isi dalamnya itu yang beda. Memang Siap, siap. mungkin Bapak buatnya di satu buku. Tapi di dalam buku itu statistiknya menjelaskan masing-masing Pak. Jadi sebenarnya bukan satu. Siapa? Nah, kalau nanti diminta, apa Bapak bisa menyiapkan laporannya? Siap. Artinya saya jawab ini 4 bukan 1 ya Pak? Siapa? Oke, terima kasih. Kita ke pertanyaan nomor 8. Saya hanya mau tanya satu aja Pak. Layanan penelusuran informasi. Kalau menurut Bapak, layanan yang seperti apa nih Pak? Pada saat ini pemustaka itu menanyakan buku, cuma saya arahkan ke ini aja Pak, buku inventaris itu tadi. Gitu. Ya. Jadi gini Pak, kalau sepengetahuan saya, layanan penelusuran informasi itu seperti ini. Ketika Bapak di perpustakaan, datang seseorang. Ya. Anggaplah ibu-ibu. Pak, saya mau cari buku tentang bagaimana mengolah makanan yang dimakan sama orang yang hipertensi. Bapak cari bukunya nggak ada di perpustakaan. Bagaimana Bapak melayani si pemustaka ini, Pak? Kurang jelas, Pak? Paham, Pak, maksud saya? Ketika si ibu tadi tidak menemukan buku itu, ya, ya paling tidak kita mengarahkan kepada buku yang hampir mirip gitu, nah Pak. Ya. Sekalipun judul berbeda. Betul. Ya. Bagus Pak jawabannya. Nah, Ya. kaitannya pertanyaan tadi dengan jawaban Bapak, maka Bapak bisa melaksanakan layanan penelusuran informasi. Ya, dengan cara Bapak browsing ke situs-situs yang menangani tentang kesehatan. Selain memberikan buku yang mirip, Bapak bisa memberikan informasi lain yang terkait dengan keinginan pemustaka. Yang dimaksud dengan penelusuran informasi seperti itu, Pak. Bukan mengarahkan, oh di sana bukunya, oh di sini bukunya. Bukan itu ya, Pak ya. Siapa? Nah, jadi Bapak jawabannya saya bisa koreksi. Siap. Nah, kalau saya lihat di arsip itu ada kegiatan lain sebenarnya. Tadi disebutkan namanya perpustakaan keliling ya Pak. Siap.
Nah, itu masuk layanan ekstensi. Ya. Ya, nanti Bapak harus sering-sering merefresh pengalaman dengan Dinas Perpustakaan Kota Tarakan ya, Ya. Pak ya. Kadang perpustakaan keliling ke sini juga, Pak. Iya, betul. Maksudnya di perpustakaan Kelurahan Mamburungannya yang pergi-pergi gitu, keliling. Itu Siap, menurut Pak. saya, Pak. Oh, siap. Ya, kita lanjut ke pemawi selanjutnya. Ini mohon maaf ini Pak, ini sudah bagiannya teman saya. Jadi saya cukup sampai di penelusuran informasi tadi, selanjutnya akan dibimbing oleh teman saya, Bapak Iwan Kurniawan. Beliau dipersilakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Abdul Hamid. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Arbain. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Iwan. Bu. Ya, Pak. Iya, Pak Ahmid. Masih bisa mendengar kami, Pak? Ngelek lagi. Iya. Iya, sepertinya. Berat 3 jam. Nah, ini ya.